Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Raffi Bula dengan NIM 19101070, program studi Administrasi Publik kelas karyawan semester 8. Hari ini saya sedang mengerjakan tugas ujian akhir semester yang diarahkan oleh Ibu Riau Sujarwani, yaitu mempresentasikan materi yang disampaikan dari Ibu itu dalam semester ini. Sekarang saya akan memulai dari materi Sistem Ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi Indonesia. Sistem itu menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holiotik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian masing-masing sebagai memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan negara. Menurut Louis von Bartholomä, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur yang dengan lingkungannya. Menurut Anatole Reporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. Jacob, sistem adalah tata kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian dalam keadaan saling tergantung sama lainnya. Ekonomi adalah sebuah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, oikos yang berarti keluarga rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sistem ekonomi. Menurut Dumairi, tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempat berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu perkumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi ini yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang 1. Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. 2. Kebebasan bermasyarakat untuk dapat berkompetensi antar satu dengan lainnya. 3. Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Aspek sistem ekonomi Indonesia. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu dipertahankan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain, sistem ekonomi Indonesia harus mewujud kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. 2. Ekonomi kerakyatan menghindari sistem free high liberalism, sistem etasisme, monopoli, struktur ekonomi yang dimana secara seimbang antar sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Pembangunan ekonomi dilaksanakan seimbang antar sektor pertanian. Membangun ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kemampuan bersaing.
Sejarah ekonomi kreatif. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Menurut definisi John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana di input dan outputnya adalah gagasan. Menurut pakar bisnis yang lain yaitu J.C. Claren, dalam sebuah hasil risetnya menemukan bahwa keyakinan untuk memanfaatkan momentum artinya kita harus pandai-pandai mencari celah dan memanfaatkan, dan ini sangat erat kaitannya dengan analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama adalah periklanan, yang kedua arsitektur, 3 pasar barang seni, 4 kerajinan, 5 desain, 6 fashion, 7 video film dan fotografi, 8 permainan interaktif, 9 musik, 10 seni pertunjukan, 11 penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer dan peranti lunak, 13 televisi dan video dan radio, 14 riset dan pengembangan. Permasalahan dan tantangan. Jika orientasi kebijakannya hanya untuk membina potensi dan merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur dalam suatu struktural pemerintah menjadi relevan. Akan tetapi apabila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk menggenjot kegiatan kreatif penduduk menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar, yang mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur industri kreatif. Landasan sistem ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter. 3. Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Landasan sistem ekonomi di Indonesia. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa atau berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. 3. Persatuan Indonesia atau berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokratis dalam ekonomi. 4. Kerakyatan atau mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Yang terakhir, keadilan sosial, persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang. Dari butir-butir Pancasila di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila dengan kelengkapan yaitu pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2 dan 34. Sebaliknya, dalam demokrasi ekonomi perlu dihindari timbulnya ciri negatif sebagai berikut. 1. Sistem free trade liberalism atau eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. 2. Sistem entatisme atau mendesak dan mematikan kreasi unit di luar sektor negara. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi atau monopoli kelompok tertentu. Sistem ekonomi Pancasila, SEP, memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. 1. Koperasi sebagai soko guru perekonomian. 2. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 3. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial. 4. Nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. 5.
adanya keseimbangan yang jelas antar perencanaan tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Oke, tadi kita sebut koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh International Cooperation Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Nasional adalah 1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Pengolahan yang demokratis. Partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU tersebut adalah 1. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. 1. Koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. 3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Fungsi dan peran koperasi di Indonesia. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran antara lain yaitu 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. 2. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Mengembangkan perekonomian nasional. 5. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar dan bangsa. Oke, kita nyambung lagi ke badan usaha milik negara. Ciri-ciri BUMN atau badan usaha milik negara adalah 1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. 2. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun para fungsional dilakukan oleh pemerintah. 3. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berbagai di tangan pemerintah. 4. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. 5. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Jenis-jenis BUMN. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal sahamnya paling sedikit 51% yang dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai usaha. 2. Perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Contohnya seperti RS, Perjan RS Jantung Harapan Kita, RS Cipta Manungkusumo, itu semua RS itu dari contoh perusahaan jawatan. Untuk perusahaan jawatan yang lain yaitu kereta api, PJKA bernaung di bawah Departemen Perhubungan sejak tahun 1991 juga sebagai perusahaan kereta api di Indonesia. Perum atau perusahaan umum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri perusahaan umum yaitu 1. Melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh direktur, mempunyai kekayaan sendiri dan berbagai perusahaan swasta, dikelola dan modal pemerintah terpisah dari kekayaan negara, pekerjaan adalah pegawai perusahaan swasta, menumpuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Contohnya seperti Perum Pegadaian, Perum Jasirta, Perum Damri, Perum Antara, Perum Pururi, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka. Badan usaha milik daerah. Koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh International Cooperation adalah keanggotaan bersifat terbuka. Yang tadi sudah dijelasin semua ya. Oke. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi, perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial.
Negara. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. 1. Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik kurang upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur dan memadai, ataupun karena iklim usaha. Globalisasi pembiayaan, perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman untuk melakukan investasi. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga yang memperluas jaringan jalan tol yang telah memanfaatkan sistem pembayaran dengan pola BOT, Build Operate Transfer, bersama mitra usaha mancanegara. Globalisasi tenaga kerja, perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti menggunakan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa memperoleh dari negara berkembang. Globalisasi jaringan informasi, masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Globalisasi perdagangan, hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan di perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat dan ketat dan fair. Dampak globalisasi ekonomi. 1. Dampak positifnya, dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar produksi ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Dari segi permodalan, itu dapat modal dari investor luar. Dampak negatif, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan dan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Membanjiri produksi produk negeri asing seperti produk Cina itu juga menjadi dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Oke, sekian dari saya presentasi. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.